Nanti nggak tersimpan. Ah, itu dia. Pak Irfan. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang balik gambar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu kita mengucapkan selawat nanti di akhirat kelak baginda Nabi akan mudahnya memberikan syafaat kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Amin, amin. pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita mengisi daftar hadir. Siapa di antara kita yang tidak masuk absen? Apa yang ada Pak ini? Apa yang tidak hadir? Yang tidak hadir. Saiful Pak. Saiful, males sekali dia masuk Pak. Sayyidina Ali juga, Pak. Nggak masuk dia hari Rija ini. pun nggak mau, Rija males juga masuk Pak, males. Iya. Hanya Pak Sayyidina Ali. Tadi mereka masuk Pak. Tadi mereka masuk. Jam masuk jam malam dia hilang. Sakit kabarnya, Pak. Sakit. Mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Apanya dari tadi kita sedang membersihkan lokal. Sudah mengecek baju. Sudah Pak. Sudah Pak, bajunya udah rapi, jilbabnya juga udah rapi. Sudah Pak. Udah cantik. Setengah 12 sampai jam 8:08. Pelajaran kita hari ini masalah taubat. Tema masalah taubat. Sebelum kita memulai masuk ke dalam tema, marilah kita terlebih dahulu berdoa yang dipimpin oleh Ibu Rahmawati. Baik Pak. Baiklah teman-teman, sebelum mulai belajar, ada baiknya kita membaca surah Al-Fatihah dan doa belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Raditu billahi rabba wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hilang.
pada kita pada sebelum kita masuki pelajaran taubat, alangkah baiknya kita selalu memotivasi diri atau membuat diri ini menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kita selalu mencari kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, baik yang akan kita perbuat maupun yang sudah kita perbuat. Selalulah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 1 detik, 2 detiknya kehidupan. Hari ini kompetensi yang kita pelajari pertama menghayati pentingnya taubat sebagai fondasi perjalanan rohani yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur dan tanggung jawab sebagai implementasi pemahaman tentang taubat. Pak belum nampak Pak layarnya Pak. Bisa screen dulu, Pak. Abang, sayang. Belum masuk? Ya Pak, sudah Pak. Sudah, Pak. Jadi yang keempat, menganalisis hasil analisis tentang hakikat syarat dan kedudukan taubat sebagai fondasi perjalanan rohani. Indikator pencapaian. Pertama, membuktikan pentingnya taubat sebagai fondasi perjalanan rohani yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Abang jangan Membuktikan sikap jujur dan tanggung jawab sebagai implementasi pemahaman tentang taubat. Mungkin yang tidak 3-2 ini agak membingungkan, memperhatikan pengertian taubat. Di sini maksudnya apa efek atau aplikasi taubat yang kita lakukan berpengaruh tidak terhadap lingkungan pribadi maupun lingkungan keluarga kita sendiri. Yang ketiga, memperhatikan hakikat taubat sebagai fondasi perjalanan rohani. Yang selanjutnya merancang syarat taubat sebagai fondasi perjalanan rohani. Tujuan mempelajari. Pertama, melalui kegiatan mengamati tampilan Islam, peserta didik menyimpulkan hakikat taubat sebagai fondasi perjalanan rohani. Sebelum kita masuk, kita akan menguji tentang pretest masalah taubat. Ada soalnya 5 buah yang telah berbasis hot. Siapa yang bisa menjawab sebelum kita masuk ke pelajaran inti? Nggak ada loh. 1A, Pak. Topik A. Iya. Maya Ulfa. Yang nomor 2. Tulisan dengan ada apa? Tampaknya Maya Ulfa bingung. Pak. 2B, Pak. Tuh. Menjadi UPK latihan seperti ini loh.
Berjanji tidak, D Pak. Berjanji tidak akan Berjanji tidak ada mulangnya. Iya, Pak. D. Yang nomor 3, Bu Haini. Bapak. Ini mau lidah apa kalau tidak di antara keutamaan taubat yang menjadi motivator kuat. Kurang dengar, Pak, suaranya. Soalnya tak, Bu. Ini jawab nomor 3 itu suruh Bapak. Oh. Hmm. Ya, Pak. Sebentar ya, Pak. Ya, ditunggu. Kalau status itu nolnya 2 kan? Iya sayang. Kalau 1000 itu nolnya 3 kan? Iya sayang. Kalau kalau 10.000. D enggak, Pak. Tidak akan melakukan dosa lagi, Pak. Ya, betul. Soal nomor 4, Rahmawati. Saya Pak. Nomor berapa Pak? Nggak dengar Pak. Di rumah saya hujan. Nomor berapa Pak? Nomor 4. 4, nomor 4. Pak. Sabar ya Pak ya. Ya, tunggu. Yang musyrik fasik. D Pak D. Salim. Iya. Yang nomor 5, Bu Nil Khairah. Orang dosa adalah orang Nil Khairah masuk. Ada? Pak, bentar masih baca, Pak. Ya, oke, tunggu. Apa jawabannya nomor 5? Tidak tahu. Kita tidak Kapan tahu kita akan mati. Ya, semuanya betul. Sebelum kita memasuki pelajaran taubat, kita mereview pelajaran yang terdahulu, masalah sifat-sifat wajib bagi Allah. Ada berapa yang lupa? Sifatnya wajib bagi Allah. Ada 20 Pak. 20 Pak. 10. Bagiannya ada berapa? Ada 4 Pak. Apa tadi? Ada sifat Iya. nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, dan Ada ma'nawiyah. Ya, alhamdulillah semuanya masih ingat pelajaran yang telah berlalu. Alhamdulillah Pak, masih ingat. Ya, masih ingat, alhamdulillah. Ini kita diberikan suatu foto atau gambar yang ada di depan Bapak Ibu. Masalah dua sisi yang berbeda. Itu apa? Yang pertama masalahnya DJ. Yang kedua duduk bersyukur dalam memikirkan dosa yang telah diperbuat. Rahmawati, apa yang bisa digambarkan dari gambar pertama tersebut? Apa? Gambar orang yang sedang Rahma melakukan panggil Bapak tuh Rahma. Ah, di sini apa? Hujan, nggak denger. Nomor 1 Pak. Apa gambar- Pak? Gambar nomor 1 itu
berhubungan dengan kehidupan malam. Biasanya kalau kehidupan malam itu kan Pak, banyak orang yang poya-poya, banyak orang yang berbuat maksiat, kayak gitu Pak. Dengar-dengarkan musik, pandangan Bu, joget-joget. Alfa? Apa? Bagaimana pandangan Maria Alfa masalah itu? Pak. Saya Pak. Ya. Oke. Nah, kalau Ada pandangan saya nih Pak, gambar satu nih orangnya pada joget-joget semua nih Pak. Geleng-geleng kepala ke kiri ke kanan. Nah, putar-putar orang itu Pak. Apa yang bisa diambil kesimpulan dari gambar yang pertama itu penanda topik. Kesimpulannya ini mereka berpoya-poya nih Pak. Bersenang-senang untuk kehidupan dunianya. Dibolehkan. Apa dibolehkan kita bersenang-senang dalam dunia? Boleh Pak, tapi tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlebihan gitu Pak. Hub dunia, terlalu mencintai dunia. Iya Pak. Bunda Khairah masuk. Masuk Pak. Mana suara Bunda? Iya, Pak. Jadi kan penjelasan tentang gambar kedua, seorang laki-laki yang tersipu. Itu gambar seorang bapak yang sedang merenungi nasibnya dan menyesali perbuatannya, Pak. Ya, Pak, benar-benar betul. Nah, dalil masalah taubat. Sebelum kita belajar taubat itu apa, kita harus tahu dalil yang mendukung taubat tersebut. Di sini terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 71. Wa man taba'a amila sholihan fa innahu yatubu ilallah mataban. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Di sini ada dua kata, bertaubat dan mengerjakan amal soleh. Siapa tahu apa itu amal soleh? Amal soleh itu amal yang baik, Pak. Contohnya Bersedekah, Pak. sedekah, ibadah salat, Menolong Sholat. menolong orang. Tampaknya sudah mengerti tentang makna dalil taubat Al-Furqan ini. Kita masuk ke pengertian. Pengertian dari taubat di sini ialah dia kembali dari dosanya atau berpaling dan menarik diri dari dosanya. Taubat adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah. Saya ingin anak-anak semua memberikan penjelasan menggunakan bahasanya sendiri dari pengertian taubat yang lebih paham. Yang ingin dahulu ya silakan.
menggunakan bahasa sendiri yang bisa dipahami. Paham? Gimana, Pak? Diulang lagi, Pak. Menyampaikan pengertian taubat dengan menggunakan bahasa sendiri tanpa memakai bahasa buku. Pengertian taubat, Pak. Taubat ya, Pak. Saya Tapi Pak. memakai bahasa sendiri. Mengakui Saya Pak, saya mengakui Pak. kesalahan, Pak. Kalau sholat tidak tinggalkan, apa itu termasuk kesalahan? Pak, Kita meninggalkan sholat, apakah kita membuat kesalahan atau tidak? Jelas suara. Pak, suaranya nggak jelas, Pak. Kami nggak dengar, Pak. Halo, Udah bisa Pak. Tadi nggak Pak, dengar. dengar Pak. dengar. Dengar. Sudah Pak. Udah Pak. Udah. Ulangi pertanyaan, ulangi. Iya Pak. Pengertian taubat menggunakan Gunakan bahasa sendiri sendiri kan Pak. tanpa memakai bahasa buku. Iya udah ngerti Pak. Nah, bisa. Oh, baik Pak. Coba. Saya coba Pak ya. Ya, Kalau menurut saya Pak, taubat itu mengakui segala kesalahan dan perbuatan dosa dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut saya, Pak. Saya lagi, Pak. ya. Kalau menurut saya, taubat itu kan berasal dari bahasa Arab, yang artinya itu kembali. Jadi, dalam artian sebenarnya, taubat itu adalah kembali dari dosa kita, memperbaiki diri, mengingat apa yang telah kita lakukan, dosa yang telah kita lakukan, dengan tidak mengulanginya lagi. Itu arti taubat menurut saya, Pak. Mengerjakan hal-hal yang baik. Ada yang lain? Saya Pak. Ya. Hampir sama dengan nil khairah, Pak. Jawabannya kembali ke jalan yang benar dengan niat yang kuat untuk tidak berbuat dosa yang sama. Contoh dalam kehidupan keluarga dari tempat yang telah kita lakukan. Apa contohnya? Apa yang kata Bapak ini? Nggak dengar. Ulang, Pak. Tempat yang telah kita lakukan. Apa aplikasinya? Apa dapat pada kita? Istighfar, Pak. Banyak-banyak istighfar. Banyak istighfar. Berapa kali dalam sehari istighfarnya? 33, Pak. Habis sholat. Atau zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sudah istighfar, Bapak. Kan pun itu juga istighfar kan, Pak. Zikir kan, Pak. Bagaimana pandangan Sri Mulyani Menteri Keuangan tentang pendapat dari teman-temannya? Apa? Ayo Sri, itu ditanya Bapak itu cepet jawab, nanti marahi. Suaranya Pak, suaranya putus-putus. Apa mau bertanya tadi? Diulangi. Saya Pak Adit. Bagaimana aplikasinya? Taubat. Dengar, Bu? Nggak dengar. Tolong Ibu yang lain ulangin apa pertanyaan Pak Irfan. Bagaimana Aplikasi dari aplikasinya taubat. taubat dalam kehidupan keluarga? Aplikasi dari taubat.
Aplikasi tentang Dalam taubat kehidupan ya Pak ya. sehari-hari. Hanya kita nggak Perbaiki taubat. diri kita Pak, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan taubat itu lagi Pak. Apakah itu sudah kita konsisten kita tersebut? Insya Allah Pak, yakin aja dulu Ya Pak. Allah. Ya, itu paling bagus. 100 Harus nilai. semangat lah Pak, namanya bertobat. Memperbaiki diri. Jaringannya jelek kali. Di sini hujan Pak, jaringannya pun jelek. Sama. Hakikat taubat. Ah, Tahu hakikat? Dekat taubat. Tahu hakikat? apa? Bapak Ibu? Nggak tahu, Pak. Apa Siapa, hakikat, Pak? ulangin, Pak? Pak, nggak dengar Pak. Ini masalah hakikat. Hakikat. Apa makna hakikat? Nih, hakikat. Ini apa? Pusing. Aduh. Ini apa nih? Hakikat ini apa? Hakikat taubat ya Pak? Ya. Kita sudah Adanya tingkat ya, masa nggak tahu kita apa hakikat. Ini hakikat nih. Apa pengertian hakikat? Menurut pribadi kita, bukan menurut buku ini. Bukan menurut ini. Hakikat taubat menurut saya ya Pak ya. Pas Marialva. Apa itu hakikat? Heni apa? Heni lupa lah. Kita tinggal Alia nih, di Alia, kelas 10 Alia. Masa nggak tahu hakikat? Lupa lah Pak. Hakikat dasar ya Pak? Ya, dasar. Benar Maria. Anda hebat. Mana nilai khairah nih mana nih? Ya, hadir Pak. Bapak nanya nil khair aja. Ada tuh, Iya. Pak. Iya ada dia Pak. Dia itu menyimak Rezeki Pak. permata. Apa tuh hakikat taubat rezeki Iya. permata? Iya, Pak. Ini apa nih? Apa maksudnya nih? Hakikat taubat. Kita tidak Sama mempergunakan kayak Hedi tadi, Pak. Dasar, Pak. Dasar. dasar. Dari mana Dasar datangnya? dari taubat. Dasarnya adalah kesadaran Pak. Karena ada Datang rasa kesadaran tersebut? sadar, makanya dia bertaubat. Maria Alfa, Ya apakah Pak. sudah datang perasaan taubat itu sekarang? Apa Pak? Apakah sudah datang perasaan taubat itu sekarang? Perasaan saya ya Pak, bukan perasaan. Iya, perasaan taubat hari ini. Insya Allah sudah, Pak. Semangat lah, semangat walaupun malam semangat. Nggak dengar loh Pak, ya Allah. Enggak Suara dengar. Bapak nggak jelas Pak. Pak, Kata lanjut lah Bapak. Pak. Lanjut. Udah. Udah Pak, udah. Next Pak. Nah, sama ngantuk. Saya jangan ngantuk juga nih. Pak mana boleh ngantuk Pak Guru. Nanti dimarahin lah sama kepala sekolah ngantuk-ngantuk. Ini diantaranya syarat-syarat taubat. Islam karena orang yang kafir tidak diampuni. Islam. Karena orang yang kafir tidak diampuni dosanya masih Menyadari kesalahannya, ikhlas melakukan bukan untuk tujuan ria. Poin yang nomor 4. Poin nomor 4. Iya, Pak. Ini sering disalahgunakan.
kadang-kadang kita melakukan taubat tujuannya untuk dipuji oleh orang lain, bukan dasar dari hati. Lampu, Pak. Sampai Taubat lah dia berarti, Pak. Hmm? Kalau untuk dipuji, Pak, berarti belum taubat sepenuhnya dia, Pak. Ya. Ikhlas itu dari mana datangnya? Dari Dari hati, Pak. hati. Dari Dari hati, hati Pak. yang paling dalam, Pak. Dari dalam. Itu pasti yakin. Ya yakin lah, apa namanya, we. Kan yang menjalani ikhlas itu orang kita, Pak. Ya kita yakin lah, Pak. Jadi kalau kita yakin ikhlas itu turunnya dari hati, itu kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yakin, harus yakin kita. Yakin, Pak. Kalau tak yakin, kedudukan taubat. Ya, Pak. Menurut ulama yang terkemuka, yakninya Ibnu Qayyim, kebutuhan dirinya terhadap taubat di akhir perjalanan sangatlah diperlukan. Sebagaimana halnya kebutuhan di awal Sengaja nggak perjalanan diangkat, terus gimana? jika sangat besar. Hujan deh. Kau Kelihatannya aja langsung. tekan dari Ibnu Qayyim tersebut sangat sulit, sangat payah. Coba baca Maria Ulfa, masalah kedudukan taubat Ibnu Qayyim. Kebutuhan dirinya. Maria Ulfa disuruh Bapak baca kedudukan Cepat taubat. Yang mana Pak Ibnu Qayyim? Kedudukan taubat menurut Ibnu Qayyim. Yang pertama, kebutuhan dirinya terhadap taubat di akhir perjalanan sangatlah diperlukan. Sebagaimana halnya kebutuhan di awal perjalanan juga sangat besar. Maksudnya kayak mana, Pak? Sama, nggak Bukan ngerti. aja Maria Ulfa ngomongnya. Apa? Bisa menyatakan Maria Ulfa apa itu? Udah ngapain, Pak? Diapain, Pak? Coba diberikan sedikit keterangan masalah Ibnu Qayyim ini. Apa ya, Pak? Saya butuh Perjalanan Pak. satu, Perjalanan apa, Pak? perjalanan kematian. Pak, saya kurang paham belum ini, Pak. Sama ya nanti. Sama pula dia. Nanti kita kira-kira masalah ini. Nih. Habis. Taufik tahu itu, Pak, Taufik. Ya. Anda Taufik. Mana beliau? Taufik ke kamar kecil, Pak. Oh. Siapa lagi yang lain? Yuli loh, Pak Yuli. Ada yang 5.000. Apa? Ardiani pun pigit apa, Pak? Permisi juga ke kamar kecil itu, Pak. Masya Allah, barengan sama Pak Taufik. Namanya Pak dingin-dingin, Pak. Apa hujan? Yuli Sanitri ada? Ada, Pak. Apakah Ada, menyimak dari awal? Pak. Banyak. Tampaknya kita semua lelah. Bahan pun mulai sedikit-sedikit hilang.
Nah, Yuli, mana lah Yuli Sanitri ini? Ada, Pak. Hadir. Dir. Keutamaan taubat adalah Hadir tuh Pak, Ya, hadir. Yul. Biar tahu Bapak lo. Coba ulangi pengertian taubat yang di awal tadi, Yuli Sanitri. Kalau menyimak, pasti tahu. Taubat itu berarti kembali, Pak. Kembali kepada jalan yang benar. Dan tidak mau mengulangi kesalahan lagi. Itu arti taubat, Pak. Syarat taubat, apa syarat Nggak taubat? jelas Pak. Syarat taubat, Yuli Sanitri. Syarat taubat, Syarat-syarat taubat. Yang pertama, tidak mengulangi kesalahan yang sama, Pak. yang kedua, Lupa, Pak. agama Islam tadi, Pak. Saya lihat, Pak. Ikhlas dalam Jalan Pak. Islam. Ikhlas. Tidak berjanji tidak mengulangi lagi kesalahannya. Bukan untuk ria, Pak. semangat lah. Kita sama-sama letih. Keutamaan taubat. Inilah keutamaan taubat. Tadi kita terhadap perbuatan maksiat yang telah kita lakukan. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang suci, bersih. Sama dengan ini, taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampaknya semuanya sudah lupa. Tergantung rezeki mata dah untuk Belum Pak, belum. Belum Pak. Malah kalau jadi guru terakhir nih ya. Lanjut Pak, lanjut, masih semangat. Masih semangat. Nah, sebelum kita menyimpulkan pelajaran, diskusi kita hanya seperti itu, membaca, menyimpulkan, dan bisa memberi contoh, terutama terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Di sini ada kita masuk dalam soal hot. Ini adalah yang terakhir. Ada 5 buah soal. Kita berapa yang masih aktif hari ini? Bapak, ini untuk PR kan, Pak? 9, Pak. 9. Nah, Untuk PR nih, Pak. Bapak, ini PR kita kan, Pak? PR. Iyalah, Pak. Ya, Pak. Ya. Iya, PR. Oke. Tampaknya kita teliti semuanya. Ini, Pak. PR ya, oke, PR. Siapa bisa menyimpulkan materi dari awal sampai akhirnya kajian tadi ini? Siapa yang bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir? Mulai pengertian salah satu taubat, kedudukan taubat. Saya Pak. Ya, monggo. Ya, yang pertama tadi kita membahas tentang pengertian taubat.
Taubat itu artinya kembali, menyesali diri, dan memperbaiki diri untuk kedepannya dan tidak mengulang lagi kesalahan yang sama atau kesalahan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu tentang hakikat taubat. Hakikat taubat itu yaitu adanya perasaan menyesali perbuatan yang telah kita lakukan. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu tentang syarat-syarat taubat. Yang pertama tadi Islam. Yang kedua menyesali dosanya. Yang ketiga menyadari kesalahan yang sudah kita lakukan. Yang keempat tidak ria. Kemudian yang kelima mohon ampun kepada Allah. Dan yang keenam berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Terima kasih, betul. Nanti diberi bunga oleh penanda topik, dikirim melalui JNT. Nanti ada bunga. Topik Pak yang ngirim Pak. Iya, Bang, pasti nanti. Pak ini loh. Pak, Udah sempat bunganya layu bunga nanti Bang, ya, Pak, bunganya. ya. Itu dikirim. Bunganya jangan bunga hidup. Bunga mati. Iya, lo bunga abang aja, Pak, biar banyak duit kami. Tampaknya demikianlah pelajaran kita pada malam hari ini, sudah disimpulkan oleh Nil Khairah. Kita tutup pelajaran dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih ya Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Materi hari ini.